Saudara, kasus pengeroyokan terduga pencuri ayam di Tabanan, Bali hingga menyebabkan korban tewas menjadi tanda tanya besar. Kenapa warga memilih main hakim sendiri untuk menghukum terduga pencuri? Kita tanyakan kepada psikolog forensik Reza Indragiri Amriel. Bung Reza, selamat sore. Kita tahu tidak dibenarkan untuk mencuri, tapi di sisi lain kita juga tahu pasti bahwa proses penghakiman secara main hakim sendiri ini juga tidak bisa dibenarkan. Apa yang Anda lihat ketika masyarakat memilih proses penghakiman sendiri ini kepada terduga pencuri? Kita punya pilihan, kita akan perbincangkan hal ihwal terkait dengan vigilante secara klasik, yaitu sebagai sebuah perbuatan yang salah, yang berbahaya, sehingga para pelakunya tetap harus dikenai sanksi. Ataukah kita ambil pilihan kedua, bahwa secara jujur, sekaligus secara getir, masyarakat kita memang tidak serta-merta menolak bentuk hakim sendiri. Tidak menolak vigilante. Bahkan realitasnya, memang tersedia alasan bagi kita untuk mengatakan, mengacu studi, tersedia sejumlah hal yang menguntungkan atau manfaat dari aksi main hakim sendiri ataupun vigilante. Tentu saja dengan mengatakan hal ini, saya tidak sedang memberikan justifikasi, tetap saja di ruang publik, di ruang terbuka, secara normatif saya harus mengatakan ini sebagai perbuatan yang salah. Itu coba kita buka mata kita untuk melihat apa saja sesungguhnya manfaat tanda petik yang bisa diperoleh lewat aksi vigilante oleh masyarakat. Pertama, bahwa lewat aksi-aksi yang sebetulnya salah semacam ini, masyarakat mencoba memastikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang vakum hukum. Kepastian, kemanfaatan, bahkan mungkin dalam definisi masyarakat keadilan, tetap bisa diciptakan betapapun kehadiran otoritas penegakan hukum tampaknya jauh panggang dari api. Itu manfaat pertama. Yang kedua, hingga derajat tertentu, aksi vigilante ini justru meningkatkan soliditas masyarakat. Bahkan, di sejumlah daerah, di sejumlah satuan wilayah di Indonesia pun, ada sejumlah otoritas kepolisian yang justru menghimbau atau memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk melakukan aksi-aksi di luar hukum guna memastikan terciptanya ketertiban di masyarakat. Di Polres Semarang misalnya. Saya ingat ada satu pejabat kepolisian setempat yang membolehkan masyarakat untuk melakukan aksi semacam itu. Tapi gini, Bung Reza, kalau kita tahu saat ini memang main hakim sendiri adalah tidak dibenarkan. Tapi ketika kita beralih ke belakang, jauh ke belakang itu, apakah ini ada pemicu ketika masyarakat sudah dalam tanda kutip tidak lagi percaya pada penanganan hukum atau seperti apa? Dari waktu ke waktu memang vigilante dianggap memiliki hubungan yang terbalik dengan kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Artinya, semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum, maka hitung-hitungan di atas kertas aksi vigilante akan marak. Sebaliknya, ketika kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum berada pada titik yang optimal, maka kita patut berharap bahwa aksi vigilante akan turun. Tapi tadi saya katakan, ternyata ketika masyarakat melihat bahwa ada ruang-ruang yang vakum hukum, masyarakat mengambil inisiatif dengan melakukan aksi vigilante, tidak serta-merta juga kita katakan itu sebagai hal yang sungguh-sungguh buruk. Itu salah ya. Tapi apakah ada manfaat yang terbangun di masyarakat? Harus saya katakan iya. Ini juga satu tambahan manfaat lagi. Bahwa hingga derajat tertentu, aksi vigilante justru akan memunculkan efek jera. Paling tidak di lingkungan setempat. Efek jera langsung yaitu tentu saja pelaku berpikir ulang untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Efek jera langsung adalah bagaimana orang-orang tidak akan meniru perbuatan serupa. Bung Reza, ketika Anda bicara soal efek jera, ini adalah bagian dari manfaat itu dalam tanda kutip. Namun di sisi lain, apakah ini tidak mencederai arti hukum ketika pencuri ataupun terduga pencuri ini melakukan aksi tanpa diadili secara yang benar? Oh jelas, kalau kita bicara apakah ini berada di koridor hukum, gamblang, kasat mata bisa kita saksikan bahwa ini aksi di luar hukum. Tapi juga kalau kita mau jujur, ternyata aksi main hakim sendiri, bahkan ini bisa disebut sebagai extrajudicial killing, ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat. Vigilante ternyata bukan hanya cara masyarakat bersuara mencari adanya kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan sejenisnya. Kalau kita buka catatan sejarah, kita tahu persis bahwa otoritas penegakan hukum di tanah air kita, bahkan negara di negara kita pun pada waktu-waktu yang lalu pernah memberlakukan aksi main hakim sendiri dalam kurung extrajudicial killing untuk menciptakan ketertiban.
Tahun 80-an misalnya, kita kenal peristiwa Petrus, penembakan misterius. Apa itu? Itu extrajudicial killing. Itu aksi main hakim sendiri. Tapi getirnya, aksi main hakim sendiri dalam bentuk Petrus itu tidak dilakukan oleh masyarakat banyak. Tapi pemberitaan, catatan-catatan yang menunjukkan bahwa itu sesungguhnya dilakukan oleh otoritas negara sendiri. Oke, baik. Terima kasih pakar psikologi forensik Reza Indragiri sudah memberikan perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Bung Reza.